Kalau sholat ingin khusyuk, jadikan sholat sebuah kebutuhan. Kalau sholat ingin khusyuk, jadikan sholat sebuah kebutuhan. Seperti orang yang lagi lapar, butuh makan, maka di saat dia makan, dia akan bisa menikmati makanannya itu. Kenapa kita kadang-kadang sholat jarang bisa menikmati nikmatnya sholat? Karena kita nggak ngerasa butuh dengan sholat. Kalau kita ibu walaupun makan hanya dengan daging dan daging, gitu. Karena ibu lagi lapar, nikmat, iya kan? Ibu lagi lapar dan yang di depan ibu makanan yang ibu inginkan, walaupun sederhana lah kasarnya. Tapi karena ibu lagi lapar dan ibu ngerasa butuh mengkonsumsi itu, ibu akan bisa menikmatinya, sekalipun sederhana. Kenapa? Karena ibu butuh. Ibu tidur karena saking ngantuk, tidur sebentar pun nikmat. Kenapa? Karena butuh. Gimana kita bisa merasakan nikmatnya sholat kalau kita nggak ngerasa butuh akan sholat? Maka sholat akan hadir menjadi sebuah kenikmatan dan akan menghadirkan kekhusyuan di saat kita butuh akan sholat. Kan pertanyaannya gini, ibu, sholat itu beban atau kebutuhan sih? Benar. Ya. Kalau sholat jadi sebuah kebutuhan, maka seperti halnya ibu butuh makan. Sebelum makan dilaksanakan ibu udah siap-siap. Benar nggak? Siap-siap piring disiapin, masak walaupun capek, masak dulu sebagainya, tempatnya disiapin. Biar apa? Biar makannya nanti nikmat. Biasanya gitu juga. Sebelum waktu sholat datang, kalau betul kita butuh sholat, kayaknya kita harus persiapan itu deh. Tapi rata-rata kadang-kadang kita baru siap sholat itu ketika waktu sholat udah masuk. Malah kadang-kadang suka ngomong dengan tidak sadar, jual adan deui wae nya. Asa cikene lohor jual asar deui. Nya ada sholat lohor namun jam 3:30. Nah, jadi satu, jadikan sholat sebuah kebutuhan. Yang kedua, kalau sholat ingin khusyuk, pahami bacaan sholat. Pahami bacaan sholat. Jadi kita akan ngerasa nikmat sholat itu kalau kita paham apa yang kita baca. Ketika ibu ngucapin doa istiftah misalkan kan, baik itu wajahtu atau Allahumma baini atau Allahu akbar kabiro, ibu ngerti kandungan dari kalimat itu, dari doa yang ibu baca itu, pasti akan serius bacanya, nikmat gitu. Kayak gini, saya ngasih contoh misalkan, ibu nikmat nggak baca novel kisah tentang percintaan tapi ku bahasa Inggris sedangkan ibu teu ngarti? Kenapa ibu nonton? Nah, contoh. Kenapa ibu nonton sinetron Aldebaran? Nah, Ikatan Cinta. Kenapa pas ketika pemeran utama yang ibu sayangi, yang ibu idolakan tersakiti, ibu ikut nangis? Ketika orang itu bahagia, ibu ikut gembira. Kenapa? Ngerti alur cerita. Padahal lain sasaha kan saya namanya. Jeung naon urusanna jeung urang oge henteu. Nah, kenapa kita tidak bisa masuk alur cerita Al-Qur'an yang kita baca? Sehingga kita tidak bisa menikmati kalimat-kalimat Quran yang kita baca. Kenapa? Karena tidak ngerti. Gimana ibu bisa menikmati karya tulis sehebat apapun kalau kita tidak ngerti apa yang dibacanya itu? Tadi novel berbahasa Inggris. Orang lain yang ngerti bahasa Inggris pas baca nangis, Bu, karena saking bagusnya alur cerita di novel itu. Tapi ibu rek nangis kumaha? Coba. Nangis sarua eta ge, ngan nangis teu ngarti. Pan ayahnya anu nangis karena memang ngerti, aya nangis teu ngarti. Ibu kunaon nangis? Lieur teu ngarti ya teh. Aya kan gitu. Nah, gimana kita bisa menikmati sholat? Gimana sholat kita bisa berkualitas kalau kita tidak ngerti bacaan dalam sholat? Makanya usahakan tugas kita berikutnya bukan hanya sebatas sholat, tapi harus bisa sampai pada puncak ngerti
bacaan sholat. Ya nggak usah detil, misalkan Bismillah dengan menyebut nama Allah, nggak perlu detil gitulah. Ibu baca Al-Fatihah, apa intisarinya? Ibu ketika baca doa ruku, sujud, apa intisari dari ucapan itu? Itu akan merubah kepribadian kita nantinya, Bu. Kalau ibu baca sesuatu yang ibu bisa ngerti, itu akan berpengaruh pada diri kita. Kenapa? Karena gini, yang saya pahami nih, karakter kita, kepribadian kita akan terpengaruh satu dengan apa yang kita baca, satu apa yang kita lihat, satu siapa teman dan lingkungan kita. Itu ngebentuk pengaruh kita. Ibu gemar baca yang bagus-bagus, pasti akhlak ibu akan terbantu menjadi bagus. Ibu punya teman ibu bagus-bagus, maka ibu akan menjadi orang bagus juga. Kalau yang dibacanya yang tidak benar, yang ditontonnya yang tidak baik, itu pun akan mempengaruhi pada pola pikir dan kehidupan. Makanya pahami Quran, pahami bacaan sholat itu akan merubah kepribadian kita jadi lebih bagus lagi. Itu yang kedua. Yang pertama apa tadi? Yang kedua non. Yang ketiga, tumaninah dalam gerakan sholat. Tumaninah dalam gerakan sholat. Apa tumaninah itu? Tenang, benar. Tumaninah benar, tenang dan benar dalam gerakan sholat. Ingat Bu ya, ibadah kita kepada Allah itu bukan laksanakan dan ngikutin perintah Allah dan contoh Rasul, tapi juga harus dituntut kenyamanan kita sendiri yang melakukan. Paham gak maksud saya? Paham gak? Tanya. Laingan sing harul. Ibadah kita ke Allah seperti sholat. Sholat itu kan harus khusyuk. Poin yang ketiga tadi, supaya sholat kita khusyuk, kita harus tumaninah. Artinya berarti sholat itu tidak hanya sebatas mengandalkan ikhlas, tidak hanya sebatas benarnya bacaan kita, tapi kita harus nyaman juga ketika melaksanakannya, Bu. Ibu, dalam contoh-contoh sederhana, dalam praktek sujud, dalam praktek turun untuk sujud, itu ada dua cara sujud itu kan. Ada yang mendahulukan tangan dulu, ada yang mendahulukan lutut dulu. Ada dua hadisnya. Nah, dalam posisi seperti ini, ibu silahkan milih sesuai dengan kesanggupan dan kenyamanan ibu. Bangkit dari rakaat pertama ke kedua, itu juga ada dua cara. Ada yang bertumpu pada lutut, tangan disimpan di lutut. Ada yang kemudian bertumpu juga dengan tangan. Begini prakteknya. Nah, berdiri untuk dari rakaat pertama ke kedua. Ada yang begini, bertumpu ke tangan, diangkat badan, begini. Ada yang seperti itu. Ada juga yang begini. Tangan disimpan di lutut, di paha, bertumpu pada lutut. Langsung berdiri. Nah, mana yang ibu pilih? Mana yang ibu pilih? Yang ibu pilih sesuaikan dengan kenyamanan ibu, sesuaikan dengan kesanggupan ibu. Dalilnya ada dua pilihan. Turun untuk sujud, ada dua cara. Turun untuk sujud, ini supaya tumaninah. Ada yang begini, lutut, kemudian tangan, kemudian sujud. Ada yang kedua, turun, tangan, lutut, kemudian sujud. Ada dua pilihan. Ketika ada dua hadis, ketika ada dua pilihan, pilih salah satunya. Jangan ribut, sok pilih. Yang ini tong nyalahkeun ieu tong nyalahkeun ieu, pilih we nu mau. Nu penting pilih salah satu, jangan cara yang ketiga ibu bikin sendiri. Bakat ku hayang keluar dari perbedaan pendapat, sirah ti heula, salah malah. Paham Bu ya? Bikin nyaman gitu. Karena bagi orang-orang yang badannya udah mulai bertambah sehat, umurnya udah mulai rada ujur, itu kan berdiri dari rakaat pertama ke kedua itu berat, Bu. Mungkin bagi orang yang orang yang seringan saya, mau model apapun gampang. Berdiri juga gampang, mau begini, mau langsung gampang. Tapi bagi yang rada itu nggak bisa dipaksakan, kudu kieu, nggak bisa. Mungkin dia perlu bantuan tangan di sini.
tangan satu di sini. Tak. Balikin tadi. Bebas sok. Mau tangan dulu, mau lutut dulu, yang penting jangan tarang dulu gitu. Tumanina. Sholat di kursi. Kenapa gitu? Gini. Sholat wajib, rukunnya itu di antara sekian banyak rukun sholat wajib itu adalah berdiri bagi yang mampu. Kalau mampu. Kalau sholat sunat tidak jadi syarat, Bu. Sholat sunat sekalipun ibu mampu berdiri, kalau pilih sholat sunat duduk boleh. Tapi pahalanya setengahnya dari sholat berdiri gitu. Kalau sholat sunat, kan ibu tuh saking panjangnya bacaan sholat tahajud, kan ibu bisa panjangnya sholat tahajud. Pas rakaat keempat, aneh prof kieu ibu teh. Allahu Akbar. Lebih sadar-sadar subuh gitu. Jadi kalau sholat wajib harus berdiri, kalau sholat sunat boleh sambil duduk pun. Nah, masalahnya bagi orang yang tidak sanggup berdiri, bagaimana? Maka Rasul berkata, "Shollu qa'iman." Sholatlah sambil berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan. Jika kamu tidak sanggup berdiri, maka duduklah. Duduknya itu maka cara duduknya sila, mutarobian. Jadi bukan emok. Emok bahasa Indonesia nama sih? Wah enggak. Emok nyata apa bahasa Indonesia apa ini? Apa sih? Ya ulah duduk ya we lah. Bersimpuh mah itu bukan gitu. Sila we lah ya. Pokoknya berduduk bagi orang sakit, pengganti berdiri itu duduknya sila. Tapi ibu ingat, kalau dia masih sanggup sujud sempurna, maka sujudnya tidak dengan isyarat, harus sujud sempurna. Karena yang disuruh duduk itu kan untuk mengganti berdiri karena tidak mampu. Sedangkan yang lainnya kan masih mampu, berarti kan ya? Paham gak maksudnya? Maka karena dia masih sanggup sujud sempurna, ya udah sujud sempurna sekalipun tadi sholatnya sambil duduk. Tapi kalau sujudnya pun udah nggak mungkin sempurna, ya udah dengan isyarat. Cuman sujud lebih pendek lebih dalam daripada ruku. Misalkan duduk gini, Allahu Akbar, ini duduk di bawah ya, bukan di kursi. Allahu Akbar, ngangkat tangan atau tidak itu sunnah, sedekap atau tidak sunnah, jangan jadi masalah. Mau Allahu Akbar gini juga nggak apa-apa, sah sholatnya bu. Kemudian udah baca, pas ruku Allahu Akbar segini. Sami Allahu liman hamidah rabbana walakal hamdu. Dah. Allahu Akbar, ada dalam lagi sujudnya. Kalau sujud tidak sanggup, tapi kalau masih sanggup sujud, harus sujud biasa. Tidak dengan isyarat, tapi harus sujud biasa kalau sujudnya masih sanggup. Nah, sekarang dia tidak sholat sambil duduk, tapi sholatnya di kursi. Gimana? Nah, itu ada begini. Kenapa dia sholat di kursi? Oh, karena mengganti berdiri, gak sanggup. Ruku masih bisa nggak? Bisa. Sujud masih bisa nggak? Bisa. Cuman masalahnya beres dari sujud ke rakaat berikutnya susah berdiri. Ya udah, lakukan sesuai dengan kesanggupan aja. Duduk di kursi, Allahu Akbar, ruku segini, sujud begini. Tapi kalau masih sanggup berdiri sempurna, tapi kalau lama tidak bisa, maka ruku harus bangkit dulu di kursi, ruku. Sujud, turun dulu ke bawah, sujud. Beres sujud, rakaat berikutnya berdiri lagi, duduk lagi di kursi gitu. Kenapa? Karena duduk itu kan hanya mengganti berdiri, tidak mengganti semuanya gitu. Itu poin yang ketiga, kalau sholat ingin khusyuk. Yang terakhir, poin yang keempat. Kalau sholat ingin khusyuk, apa? Belum? Lihat ayat ke-46. Lihat ayat ke-46. Yang tadi kan 45. Sekarang 46-nya. Bagaimana supaya kita bisa khusyuk dalam sholat? Alladzina yadununa alahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Poin yang keempat, kalau sholat ingin khusyuk, kita harus meyakini sholat kita itu media berdialog dengan Allah.
Sholat sebagai sarana ngobrol dengan Allah. Jadi ibu ketika mau sholat, ibu tuh mau ketemu dengan siapa? Ngobrol dengan siapa? Gitu. Mungkin nggak ibu tidak fokus? Enggak kan? Ibu perlu fokus kan? Kenapa? Yang ngajak ngobrolnya Allah kok. Yang diajak ngobrol ibu juga Allah. Masa ibu akan celangak-celinguk? Maka Rasul berkata begini, orang yang sholat dan matanya jelalatan ke atas, melihat gini Allahu Akbar gini. Maka Rasul berkata, semoga penglihatannya tidak dikembalikan kepada matanya. Didoakan. Dan kalau kita lagi sholat, kemudian ada orang lewat ngelirik dikit, maka Rasul berkata, dia sudah dicuri penglihatannya, ada lirikannya oleh setan. Jadi ada peringatan-peringatan dari Rasulullah. Tujuannya apa? Tujuannya kita lagi sholat itu kan lagi dialog dengan Allah. Maka kalau sholat ingin khusyuk, yakini kita sedang ngobrol dengan Allah. Yang kelima, kena opat tapi jadi 5, baiklah. Yang kelima, kalau sholat ingin khusyuk apa? Yakini sholat itu yang menentukan segala-galanya amal kita di akhirat. Yakini sholat itu yang menentukan segala-galanya amal kita di akhirat. Emang orang dinilai masuk surga karena sebab apanya, Bu? Sodakohnya? Bukan. Haji umrohnya? Bukan. Baca Qur'annya yang banyak dan bagus? Tidak. Tapi apa? Sholat. Amal-amal lain yang disebutkan tadi, sodakoh, haji, umroh, baca Quran, baru akan dapat nilai diterima oleh Allah jika sholatnya diterima. Gitu. Maka kalau ada orang yang menunaikan ibadah haji, tapi dia tidak sholat, itu lebar, Bu. Ada orang yang gemar sodakoh, tapi tidak sholat, itu sayang, Bu. Kenapa? Sodakohnya gak ada nilainya, hajinya gak ada nilainya. Baru dia dapat nilai itu dari semua yang dilakukan kalau sholatnya diterima Allah. Itu sabda Rasul. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Gitu. Yang pertama nanti dihisab di akhir adalah tentang sholat. Ida sholaha sholaha sairu amalihi. Jika sholatnya benar, amal lain diakui benar. Ida fasadat sairu amalihi. Jika sholatnya ruksak, amal lain pun sekalipun bagus jadi ruksak sama sekali nilainya. Maka kalau sholat kita ingin khusyuk, yakin dengan itu. Kita bakal mati, kita harus mempertanggungjawabkan amal, dan yang menentukan amal kita adalah sholat. Maka di saat kita Allahu Akbar itu kita ingat, ini bisa jadi sholat terakhir saya gitu. Jadi berada sieun pada kita.